Akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Kami berharap audiens masih tetap stay tune, berada di tempat, karena Dr. Fikri Firdaus, rekanan juga dengan Pak Dokter tentunya, Pak Dokter Antoni, akan menyampaikan terkait living with COVID-19 dan prosedur bila terkena COVID apa yang harus dilakukan. Jadi secara teknis barangkali kita harus mengetahui alur yang akan disampaikan. Baik, Dr. Fikri sudah hadir? Ya? Saya, Bu. Halo. Dr. Fikri? Ya, baik. Sebelum kami persilakan Dr. Fikri yang kami hormati, saya akan bacakan sedikit kurikulum Fitri dari beliau. Sebenarnya banyak, tapi kita sudah sedikit ya dok ya. Beliau lahir di Garut 26 September 1979, masih muda sekali. SD, SMA masih di Garut, S1-nya di Malahayati, Bandar Lampung, S2-nya adalah Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Universitas Indonesia, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Ayo audiens siap-siap karena barangkali akan banyak pertanyaan, akan banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Kepada Dr. Fikri kami persilakan dengan hormat. Judul topik yang akan disampaikan adalah perkembangan COVID-19 di era normal. Ya. Selain itu, beliau juga akan memaparkan tentang prosedur penanganan dan jalur koordinasi terkait COVID-19 di Kota Bekasi. Kepada Dr. Fikri, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Dr. Antoni, Bapak-Bapak warga Kemang. Sebenarnya semua sudah dijelaskan dengan detail ya sama Dr. Antoni dan secara data dari BPBD dari Provinsi Jawa Barat. Cuma di sini saya akan menyinggung sedikit tentang dari Kota Bekasi itu sendiri. Baik, pada saat new normal ini kita memang dihentakkan dengan peningkatan jumlah penderita ya. Ini data saya ambil per tanggal 30 Juni sesuai dari Kemenkes ya Dr. Antoni, di mana WHO melaporkan 10 juta di seluruh dunia, kemudian ada 500.000 kematian di seluruh dunia, artinya hampir 55% dari jumlah kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Negara yang paling banyak melaporkan di sini adalah Amerika, Brazil, Rusia, India, termasuk Uni Eropa. Kemudian yang mengalami peningkatan kematian, mudah-mudahan di Indonesia tidak terlalu tinggi jumlah kematiannya. Ini kita sekilas saja. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia terjadi pada data tanggal 30 Juni, angka dengan kasus kematiannya 2.875, di mana sebanyak, ini laki-laki yang paling banyak yang terkena mungkin karena kebiasaan dan pola hidup, PHBS-nya merokok dan lain sebagainya, atau begadang dan lain sebagainya. Kemudian kasus yang paling banyak terjadi pada usia 45-54, sesuai dengan dari Kemenkes, bahwa yang paling rentan adalah di atas 60 tahun ke atas dengan komorbid. Kemudian yang paling sedikit itu terjadi pada usia 0-5 tahun. Nah ini untuk anak-anak agak-agak kita aman. Tetapi kasus terbaru di Kota Bekasi ditemukan satu kasus yang berbarengan dengan ibunya adalah bayi kurang dari 1 tahun. Ini yang tapi sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit RSUD dan alhamdulillah sekarang sudah membaik ya Dr. Antoni. Kemudian angka paling tertinggi ditemukan pada pasien umur ya tadi di atas 50 tahun, 60 tahun dengan komorbid yang penyakit-penyakit penyertanya yang memberatkan. Ini mohon maaf, saya mengambil data di 22 Agustus yang tadi sudah diupdate oleh Dr. Antoni,
yang pada intinya di sini walaupun Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan, tetapi dalam hal ini kami berusaha untuk memberikan pemeriksaan secara masif. Artinya temuan-temuan kasus baru, temuan-temuan penderita baru itu menjadikan suatu poin yang positif bagi kami, di mana kami akan melakukan reaksi cepat untuk melakukan tracing dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru kita mendapatkan hibah dengan rapid test kit yang swab kit atau PCR kit yang akan dilakukan yang bisa menghasilkan 96 sekali putaran. Nah, ini kita akan melakukan pemeriksaan secara masif melalui PCR. Ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kota Bekasi dengan meningkatnya jumlah kasus-kasus klaster famili. Tetapi kalau dilihat dari angka, kita harus melihat juga angka total, dilihat juga dari angka kesembuhan. Nah, angka kesembuhan ini sangat berarti bagi kami, di mana data hampir 50% angka kesembuhan ini menunjukkan bahwa efektivitas tim kesehatan kita bekerja dengan sangat luar biasa. Dan ini menimbulkan harapan yang baru, bahwa pasien-pasien yang dengan sangat mengerikan di 5% di dunia, ternyata di Bekasi bisa dapat kita sembuhkan dengan hampir 50%, itu memberikan harapan baru ke kita bahwa penyakit ini bukan tidak bisa diobati. Penyakit ini bukan penyakit yang sangat mematikan sekali, artinya bisa disembuhkan. Nah, ini kami terus melakukan komunikasi, melakukan koordinasi dengan tim kesehatan, kebetulan dalam hal ini ada Dr. Antoni sebagai ketua, kita bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan kita hadapi. Di tim gugus sendiri, kita membentuk dibagi 3 wilayah. Wilayah satu wilayah membawahi 4 kecamatan. Nah, dari turunan ke bawah, ini sampai ke di daerah-daerah yang terpencil, perwakilan pemerintah terkecil itu RT dan RW dibentuklah RW siaga, di mana RW siaga zero COVID. Nah, di situ dimasukkan satu unsur kesehatan, perwakilan dari puskesmas, supaya bisa memantau secara cepat apa yang terjadi di lingkungan masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Kota Bekasi. Kemudian penyebab kematian, mungkin nanti ada beberapa, yang jelas adalah penyakit komorbid, di mana 10,5% adalah penyakitnya kardiovaskuler. Jadi bukan hanya virus ini ternyata bukan hanya ke paru, tetapi pada jantung, terutama karditis ya Dr. Antoni, karena tadi adanya reseptor yang menempel pada jantung itu sendiri. Kemudian 7,3% dengan diabetes, 6,3% dengan penyakitan pernapasan kronik, TBC, PPOK, dan lain sebagainya. Kemudian 6% pada hipertensi, mungkin ada kaitannya dengan ginjal dan jantung juga, dan 5,6% pada penyakit yang menyinggung sedikit, tadi kan sudah dibahas, yang di sini adalah 5-6 hari, dengan range rata-rata 1-14 hari. Tetapi yang perlu kita cermati adalah kita bisa tertular sejak orang tersebut pertama kali terinfeksi, atau kurang dari 48 jam orang tersebut terinfeksi, maka orang tersebut bisa menularkan. Tergantung, nah nanti apakah dia asimptomatik atau presimptomatik. Kemudian Dusjet et al. Melaporkan bahwa 26% yang sekarang 12,6% ini adalah pasien-pasien yang presimptomatik. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan paling sering terjadi? Ketika orang dengan tidak tahunya etika batuk ditekan begini, harusnya begini, dia main ke mall, pegang eskalator, dipegang juga, kemudian tadi kata Dr. Andri, gesek mata, gesek di hidung, kemudian mukosa-mukosa tubuh. Walaupun port di entry-nya sangat kecil sekali, tapi itu adalah penyebab masuknya si virus itu ke dalam tubuh. Selain dari tadi penggunaan masker. Kemudian bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai kontak erat? Tadi juga dibahas. Di sini ada kontak erat itu adalah kita harus menganggap di sebuah pandemi ini adalah
semua orang yang berdekatan dengan kita adalah infeksius, artinya menular atau menularkan. Mohon maaf, jadi secara kita berbarengan bahwa kita tidak tahu pada saat ini terjadi orang tanpa gejala. Maka diaturlah dalam ini tata cara berdekatan, distancing kita itu adalah 1 meter minimal. Kemudian tata cara kita berhadapan paling lama 15 menit. Di situasi apa? Ya di situasi tempat-tempat yang tertutup tadi. Kalau terbuka sih nggak masalah, tetapi yang jelas dua-duanya diwajibkan harus memakai masker. Kemudian sentuhan fisik langsung, bersalaman. Nah ini sekarang sudah ada mode salaman terbaru seperti begini, pakai ini untuk menghindarkan kenapa telapak tangan kita yang suka diberikan untuk makan itu supaya terhindar dari sentuhan-sentuhan tadi virus tersebut. Nah, siapa yang sebenarnya harus diperiksa? Tadi kan ada banyak yang menyatakan bahwa kenapa 10 hari dan kenapa tidak semuanya saja diperiksa swab. Oke, swab kita mempunyai prioritas. Kita sudah konsultasi dengan tim kesehatan bahwa yang kita prioritaskan adalah yang dilakukan swab yang mengalami gejala. Sedangkan yang orang tanpa gejala, kita hanya melakukan tracing pertama, swab positif, maka 10 hari kita isolasi dengan tetap melakukan kontrol dengan tim kesehatan atau tim RW siaga tersebut. Mohon dipantau dari RT-nya, apakah pasiennya ada gejala atau tidak. Mungkin puskesmas akan melakukan PE atau follow up secara langsung kepada penderita itu sendiri, ada gejala atau tidak, bagaimana obatnya sudah diminum atau tidak. Nah ini akan kita pantau, sehingga gejala yang baru terjadi sekarang yang lagi tren adalah happy hypoxia itu sendiri bisa kita tangani dari awal. Ketika report itu diberikan oleh keluarga kepada petugas puskesmas, saya mengalami sesak, saya mengalami ini, saya harus bagaimana, itu segera akan kita Nah, ini yang terkadang kita salah adalah bagaimana cara kita memegang masker. Halo. Bagaimana kita menggunakan masker? Seperti tadi, Dr. Antoni sudah menunjukkan cara memegang masker itu bukan depannya dulu, tapi kaitannya yang dipegang. Kaitannya yang dipegang dengan terlebih dahulu kita cuci tangan. Kemudian kaitannya yang dipegang. Sesuaikan masker tersebut dengan bentuk wajah atau lebar muka wajah kita. Jangan sampai maskernya kedodoran sehingga hidung jadi terbuka atau maskernya di sini sehingga membuat tidak nyaman, tarik-menarik. Ya. Kemudian hindari memakai masker yang kotor atau rusak. Memang secara mikronisasi 5 sampai 10 mikron mungkin ya, Dr. Antoni ya. Besarnya virus, tetapi kalau pada posisi rusak, memakai masker bedah atau yang lain, mungkin di situ akan menyebabkan dia lebih cepat masuk. Nah, kemudian tata cara ketika kita makan, cara makan, biasanya masker taruh di depan, di atas meja. Nah, ini juga yang kita hindarkan, karena tadi asimptomatik atau yang paling terbesar adalah ketika orang batuk, kita tidak bisa menjamin di tempat meja, di tempat meja makan dan lain sebagainya, bahwa itu terbebas dari virus corona tersebut. Nah, tata cara maskernya mungkin nanti dimasukkan ke sebuah plastik, masukkan ke plastik, simpan, taruh. Jangan dimasukin ke saku atau bahkan dilipat-lipat, masukin atau ditaruh di atas meja. Nah, ini yang kita harus, yang namanya perilaku hidup bersih kita harus dimulai dari situ. Tadi Dr. Andri menyampaikan, kekebalan tubuh itu dilakukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Virus itu bisa sembuh oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, ini yang kita harus sama-sama pahami. Yang orang OTG, ini kita dipaksa untuk membangkitkan daya tahan tubuhnya, dan karena sifat virus dari zaman A sampai B sekarang adalah self-limiting. Sembuh dengan sendirinya, kalau dia OTG ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, saya sekilas sempat dengar, kenapa tidak dilakukan lagi pemeriksaan kedua, ketiga, dan lain sebagainya?
di dalam Permenkes itu jelas bahwa itu adalah yang OTG. Sedangkan yang bergejala itu tetap dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP-nya. Seperti itu. Kemudian, hal yang harus dihindari adalah tadi bertukar masker. Ini terjadi pada anak-anak. Apalagi ketika anak sekolah dilakukan tatap muka. Ini yang benar-benar harus dihindari. Kemudian sejenis apa maskernya? Pemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat edaran tata cara memakai masker. Yang pertama adalah masker bedah. Masker bedah ini diperuntukkan untuk dokter atau tenaga medis. Yang kedua untuk pasien dengan positif dan dirawat atau isolasi mandiri. Yang ketiga adalah keluarga pasien yang merawat baik di rumah ataupun yang di rumah sakit. Itu harus memakai standar masker bedah. Kalau tidak ada masker bedah, keluarga-keluarga yang ada di sekitar rumah boleh memakai masker kain dengan persyaratan 3 lapis masker kainnya. Itu standar yang dikeluarkan oleh Dinas Wali Kota Bekasi. Kemudian dalam bentuk apa lagi pemerintah Kota Bekasi? Nah, dengan meningkatnya jumlah pasien-pasien dengan klasternya famili, itu terlihat jelas ketika di isolasi mandiri ternyata ada beberapa masalah. Masalahnya kenapa? Si anak, istri, suami, pembantu, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga ini terkena juga. Kenapa? Karena pengetahuan untuk merawat pasien itu tidak dibekali. Nah, pada saat ini pasien misalkan di Kemang ada yang positif. Nah, seluruh yang ada di sini pasti kami akan tracing, pasti akan kami periksa. Yang paling utama adalah memberikan edukasi bagaimana perlakuan diri kitanya dulu, yang sehatnya dulu. Harus memakai APD, alat pelindung diri. Masker harus terpasang, handscoon harus terpasang. Tadi memisahkan sendok terpisah, garpu terpisah, gelas terpisah. Untuk menghindari apa? Kontak secara tidak langsung dari pasien tersebut. Nah, inilah yang kita sekarang galakan dengan keluarnya Permenkes surat edaran memakai masker yang di-share kemarin ke beberapa RT RW oleh lurah, camat dan lain sebagainya. Di Kota Bekasi sendiri kita memang pada awalnya adalah sesuai dengan Kepwalnya bahwa Kota Bekasi semua rujukannya ke RSUD. Nah, kenapa di RSUD? Karena rumah sakit swasta harus mengadaptasi sendiri ruang isolasinya. Karena ruang isolasi yang ada itu bukan ruang isolasi yang awalnya untuk pasien-pasien infeksius seperti ini. Karena persyaratannya harus lengkap. Pada saat seperti ini, sekarang ini, ada 42 rumah sakit yang mempunyai standar isolasi COVID. Yang melengkapi tekanan-tekanan negatifnya, dan ini ada 42 rumah sakit swasta ditambah dengan rumah sakit tipe B yaitu Hasbullah Abdul Majid yang apabila penuh gedung 1 akan pindah ke gedung 2, penuh gedung 2 akan pindah ke gedung yang lain sampai dia full. Itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya Dr. Antoni, karena pasti akan menyebabkan kelelahan gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita sudah merencanakan ke arah yang lebih ke sana. Kemudian apa? Sampai Gor Patriot Candrabaga pun kita sudah setting sebagai ruang isolasi untuk kriteria-kriteria ringan. Jadi kita sudah sampai ke arah sana. Total jumlah tempat tidur ruang isolasi yang ada mungkin di RSUD tadi 100-an ya Dokter Antoni, sebagian besar di RSUD. Di rumah sakit lain di jumlah dengan Gor Patriot itu jumlahnya sekitar 553 tempat tidur. Untuk pemeriksaan, kita di Labkesda ada 2 alat PCR, di RSUD juga ada 2 alat PCR ya, ditambah dengan yang kita bisa bawa-bawa. Kemudian ada 4 rumah sakit yang menyediakan PCR yang lapor ke Dinas Kesehatan, Siloam, Hermina, Primaya, dan Mitra. Ya. Kemudian kita juga menggerakkan dalam rangka tracing laboratorium-laboratorium seperti puskesmas itu segera akan melakukan swab dan terlatih. Jadi jangan ada anggapan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, puskesmas maupun RSUD diragukan hasilnya oleh masyarakat. Gitu.
karena kami secara rutin laboratorium puskesmas, laboratorium RSUD dan laboratorium daerah itu dikaji oleh BTKL dari pusat. Jadi kita sudah terstandarisasi juga. Cuman pada saat ini tadi karena kebutuhan dan terbenturnya biaya, bagi orang mampu mungkin bisa supaya tidak menunggu lama, bisa swadaya. Ya, bisa swadaya. Kenapa? Untuk memproses jangan sampai rapidnya atau swabnya kehabisan, sementara masyarakat kecil tidak bisa ngecek juga gitu. Padahal ternyata potensinya dia positif. Seperti yang ditemukan di pasar-pasar yang telah kami lakukan secara acak, ternyata tukang beca positif. Kan untuk melakukan swab juga sangat-sangat mungkin mereka tidak, mohon maaf ya, mungkin tidak mampu gitu. Nah kemudian dari wilayah, tadi saya sudah sampaikan, kita membagi 3 wilayah yang diturunkan kepada kecamatan-kecamatan, lurah, RT, RW, sampai puskesmas yang per kelurahan harus turun dan harus hadir di masyarakat. Seperti itu kemarin di RT saya, yang paling penting adalah laporan dari masyarakat apabila ada yang mengalami atau terindikasi positif. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengaksikan, tidak melakukan pengasingan terhadap keluarga tersebut. Ini yang paling penting. Kenapa? Ketika keluarga sudah diasingkan, di-keep bahwa ini adalah pasien yang istilahnya kutukan. Nah, itu yang membuat secara psikologis akan down. Tetapi bagaimana kita di RT atau di RW itu membantu masyarakat tersebut, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama jaga, kita sama-sama bantu kebutuhannya, bagaimana proses itu kehidupan sehari-harinya kita penuhi. Apa yang harus dilakukan apabila di ruangan atau di tempat kita ada yang seperti ini? Ada yang menyatakan ada VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Ventilasi itu sendiri ruangan udara. Jangan terlalu lama-lama di ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC sudah waktunya kita buka tempat-tempat rumah kita, jendela rumah. Jangan terlalu tertutup, karena ruangan AC hanya udaranya berkisar di situ-situ saja. Ketika ada orang bersin, ketika orang batuk, maka akan secara cepat mengenai ke dalam tubuh kita. Durasi tadi pertemuan sekarang di ruangan tertutup dimaksimalkan hanya 1 jam. Di ruangan terbuka boleh lebih dari itu. Tadi ada 15 menit. Kemudian apa? Jarak minimal 1,5 meter atau 1 sampai 1,5 meter. Kemudian gunakan masker dimanapun. Tadi Dr. Antri sudah mencontohkan, jangan terlalu bawah atau jangan terlalu tidak sesuai dengan muka, akhirnya longgar. Nah, selama pandemi usahakan hanya keluar rumah untuk melakukan hal yang esensial. Hindari berkerumunan, hindari makan di tempat, kalau bisa take away atau delivery. Nah, mungkin itu karena waktunya saya dibatasi 10 menit ya. Terima kasih, Bu. Ya, demikian tadi Dr. Fikri Firdaus. Sekali lagi kami mohon unmute untuk memberikan aplaus terhadap penjelasan dan pemaparan yang diberikan oleh Dr. Fikri. Ya, oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fikri Firdaus yang telah memberikan pemaparannya tentang living with COVID, new normal COVID-19. Disinggung tadi bagaimana comorbid atau penyakit penyerta yang sangat berpengaruh terhadap penularan atau terhadap meningkatnya COVID-19 ini, tapi jangan pula lalai bahwa ada anak-anak yang tertular atau yang terkena
virus corona ini, tetapi dikatakan sudah dalam perawatan dan sudah terjadi peningkatan penyembuhan yang cukup baik, cukup signifikan. Alhamdulillah. Tetapi ini ada berita duka sedikit, Dr. Fikri. Barusan ini kita dapat informasi pula, saya barangkali tak perlu menyebutkannya warga di RW berapa, tetapi kita terkena kembali korban suspek ya, bahwa ada yang positif warga Kemang Pratama dan diperkirakan terkena dari klaster di kantor. Ini yang informasi yang kami dapatkan. Sekali lagi, mari menyikapi sebagaimana yang disampaikan oleh kedua dokter panelis kita. Data yang disampaikan di Bekasi sama seperti yang sudah disampaikan, update yang disampaikan oleh Dr. Antoni Tulak. Kemudian ditegaskan bahwa sebenarnya semua rujukan itu harus ke rumah sakit umum daerah Bekasi. Bahkan katanya persiapan yang tadi juga disinggung oleh Dr. Antoni di awal, bahwa GOR Patriot pun, dan ini sangat mencenangkan bahwa sedemikian hebat persiapan, sedemikian maksimal persiapan dan kekhawatiran sehingga Dinas Kesehatan sampai berpikir bahwa GOR kita pun sudah disiapkan apabila ada pandemi yang semakin meningkat. Ya, jadi fasilitas yang disebutkan dokter rumah sakit juga sudah ada.